Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar semua? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang sukacita, keadaan yang baik seperti saya. Dalam keadaan yang luar biasa. Salam hangat dari Prancis untuk kalian semua. Nah, di sini aku mau cerita sedikit karena ada request dari salah satu teman aku, kalau nggak salah namanya Putri siapa ya, Kesha Putri apa di Instagram, salah satu juga subscriber aku. Dia minta ke aku, katanya, Kak kasih dong tips tips untuk bagaimana caranya kita tuh chatting dengan bule pertama kali di dating online itu biar nggak buat mereka ilfeel, nggak bikin mereka ilfeel. Nah, aku sekali lagi ketika aku buat vlog itu, aku mau bilang ke kalian bahwa itu tuh semua itu sudah pasti aku ambil dari pengalamannya aku. Aku nggak pernah ambil pengalaman dari orang lain. Pasti aku ambil pengalamannya dari aku ya, karena aku takutnya salah-salah gitu. Nah, kalau tips aku untuk kalian chatting pertama di dating online supaya jangan bikin si bule ilfeel, yang pertama itu kalau kalian tertarik kepada dia dan kalian lihat contohnya dia anggota biru atau kuning, kan otomatis kalian bisa kirim pesan kan. Kalau seandainya kalian anggota gratis seperti saya dulu, kalian pertama sukai profilnya kan. Kalau di Cupid Indonesia itu ada tombol sukai dan tambahi favorit. Pertama itu kalian harus menarik perhatiannya dulu. Jadi waktu itu saya dengan Anthony, saya tambahkan Anthony ke favorit, saya sukai profil Anthony gitu. Terus tiba-tiba jadi ingat, yang paling pertama dalam dating online adalah jadi diri kalian sendiri, oke? Jangan kayak gimana ya, kayak terlalu merendahkan diri begitu. Bukan merendahkan, tapi maksudnya kayak gimana ya, kayak terlalu kayak mau memaksa keadaan. Jangan, jadilah diri kalian sendiri seolah-olah dia itu pria Indonesia, oke? Seolah-olah dia itu pria Indonesia, jadi biasa-biasa saja. Jadi setelah tambah favorit, otomatis kan itu ada di pemberitahuan mereka itu. Nah, di pemberitahuan mereka itu. Nah, setelah itu, waktu itu pengalaman aku, Anthony itu langsung buka profil aku dan Anthony juga langsung menyukai profil aku. Nah, di situ kan profil aku kan aku tulis I am Angel. Maksudnya I am Angel itu namaku Angel, maksudnya panggilan sehari-hari. Nah, Anthony itu langsung kayak buat aku tuh sedikit kayak marah ya, karena waktu pertama nggak seperti orang lain yang bilang kayak hi, how are you, nice to meet you. Tidak seperti pertemuan orang lain dating online seperti itu. Saya dan Anthony itu waktu itu Anthony bilang, hey, why you name in your profile, why you put in there I am Angel. Are you right, you angel from heaven? Maksudnya dia bilang begini, kenapa kamu taruh di profil kamu I am Angel? Memangnya kamu malaikat dari langit? Hey, all people in the world not perfect. Dia bilang kayak gitu ke aku, seolah-olah dia pikir tuh aku tuh taruh situ, aku tuh malaikat, aku tuh sempurna. Aku langsung balas dia bilang, kamu, semua orang di dunia itu tidak sempurna. Dia bilang begitu. Lalu saya balas ke dia, what do you mean? Apa maksud kamu? Aku bilang gitu. Jadi aku bilang, memang nama aku Angel, nama saya Kristianti Angela Pella, nama saya Angel, panggilan saya itu memang Angel. Jadi saya itu sedikit marah dengan dia. Tapi setelah itu dia bilang, itu saya cuman bercanda. Dia bilang gitu. Sorry teman-teman, aku makan kurma karena aku nggak makan siang. Jadi aku makan kurma karena aku lagi malas masak. Nah, jadi dia tuh bilang seperti, jadi aku, tapi tiba-tiba kita tuh langsung bicaranya kayak gimana ya, kayak total gitu ya bicaranya. Habis itu dia bilang oke, I'm so sorry, dia minta maaf ke aku. Jadi dia minta nomor WhatsApp aku. Nah, di nomor WhatsApp itu teman-teman, tips supaya mereka tuh nggak ilfeel, anggaplah mereka seperti pria Indonesia, oke? Karena maksudnya walaupun budaya kita berbeda, kulit kita dan standar tubuh, maksudnya bukan standar kayak
tubuh mereka lebih tinggi, mereka putih, mereka ganteng, tapi kayak hakikat sifat dasar naluri wanita dan pria itu di mana-mana sama aja, kayak cinta dan tidak cinta itu tuh sama. Kalau memang niatnya serius ya serius, kalau dari awalnya sudah serius ya pasti serius. Kalau dari niatnya dari awal itu main-main ya pasti main-main. Jadi kayak perlakuan mereka tuh kayak pria Indonesia. Jadi seperti biasa kalau sudah kasih nomor WhatsApp, terus mereka bilang hai, kita juga bilang hai. Oh, contoh ya, untuk sebagai contoh aja, untuk contoh. Hai, I'm Anthony. Hai, aku Anthony. Kita langsung balas. Oh, kalau kita sudah tukar nomor WhatsApp, oke, aku simpan nomor kamu. Nanti dia balas lagi, how are you? Kalau saya bilang apa kabar, kita juga balas juga apa kabar. Terus seperti biasalah, jangan kayak maksudnya terlalu pikir jadi hari demi hari itu, tapi usahakan jangan pernah putus komunikasi ya. Jadi cuman kayak kamu lagi ngapain? Oke, oh aku lagi di kantor. Kalau dia lagi sibuk ya udah. Oke, aku takut aku bakalan mengganggu kamu aktivitas kamu di kantor. I afraid I will disturbing you in your office, in your work. Seperti itu, just like that. Seperti kita tuh takut. Jadi kalau seandainya mereka bilang tidak, ya sudah kita lanjut chatting. Nah, setiap pagi itu teman-teman, kita kalau seandainya mereka belum say halo kita di selamat pagi ya, waktu pagi, tapi kalau kita tertarik hanya bilang good morning, selamat pagi, aku berharap hari ini adalah hari yang indah, menjadi hari yang hebat buat kamu, diberkati dalam pekerjaan kamu, dan jangan lupa untuk sarapan pagi. Itu aja, oke? Dan kalau mereka memang tertarik dengan kalian, dan kalau memang kalian adalah satu-satu wanita yang membuat mereka tertarik, mereka akan continue teman-teman setiap hari. Jadi tanyanya setiap hari berjalan. Tadi saya dengan Anthony melakukan itu setiap hari sampai habis di 1 bulan pertama, sampai di 1 minggu. Kemudian dia bilang dia mau fokus sama aku, dan dia memutuskan komunikasi dengan wanita lain yang dia temui di Cupid juga nih teman-teman, tapi cuman 1 wanita. Jadi dia memutuskan komunikasi dengan wanita itu dan dia fokus dengan saya. Kita continue lagi setiap hari, cuman fokus, continue lagi. Oke, selamat tidur, mimpi indah, jangan lupa makan malam, apa yang kamu lakukan, balas seperti biasa, jangan terlalu memaksa. Kayak apalagi kalau belum ketemu ya, jangan bilang cemburu atau feeling bilang ini, bilang itu. Yang pertama itu teman-teman, tangkap dulu hati mereka, tunjukkan dulu bahwa kita itu punya attitude yang baik, oke? Jadi seperti normal, bahwa seperti kita tuh berkenalan dengan pria Indonesia. Jadi cuman kayak gitu. Kalau mereka sibuk ya sudah, nggak apa-apa, kita juga sibuk. Tapi kalau mereka serius dengan kalian, mereka akan continue teman-teman. Jadi setelah 3 minggu itu, Anthony langsung bilang dia merasa nyaman dengan aku, dan dia itu langsung bilang kalau dia mau datang ke Indonesia untuk aku. Jadi jangan terburu-buru dulu waktu kenal pertama kali langsung kita berpikir bahwa oh inilah dia ini punya aku, jadi nggak boleh kayak begini-begini, nggak boleh teman-teman. Karena otomatis kalau seandainya mereka cerita tentang mantan mereka atau kita merasa cemburu atau begini, jangan teman-teman. Jadi saya waktu LDR dengan Anthony pertama kali itu, yang waktu kenal minggu pertama, minggu kedua, so dia mau pergi sama temannya dia, kayak mau makan malam sama-sama atau makan siang sama-sama, it's okay for me. But Anthony itu membuat bagaimana supaya, karena dia nih, saya tidak tahu, tapi sepertinya dari awal juga dia tuh sudah suka dengan saya ya, karena dia bilang saya tidak tahu, maksudnya untuk saya, untuk laki-laki lain, wajah saya mungkin standar, tapi kalau untuk Anthony, bagi dia itu saya itu sangat cantik untuk dia. Jadi mungkin memang dia sudah, walaupun masih LDR, tapi secara ini dia sudah fokus. Dan dia juga setelah 2 minggu setelah itu, dia sempat bilang ke saya bahwa maksudnya bukan bilang, panggil ke saya dengan panggilan Sweetie, sayang, Sweetie gitu. Jadi dia tuh panggil saya Sweetie, saya tuh panggil dia selalu baby. Tapi kita sepakat bahwa dia panggil saya S dan saya panggil dia B.
Makanya sampai sekarang itu kita kalau panggil S, dia panggil saya S itu aja Sweetie. Itu nama kesayangan kita ya. Dan saya panggil dia B, bukan baby. B itu artinya baby. Jadi saya B, dia selalu panggil saya S. Jadi mulai itu. Jadi teman-teman kalau untuk saran saya untuk pertama itu, tetaplah kasih perhatian, tapi usahakan jangan menimbulkan masalah usahakan jangan menghindari masalah sebelum kalian ketemu. Karena kalau setelah kalian ketemu, otomatis ikatan itu sudah ada. Ikatan maksudnya bukan ikatan pernikahan atau ikatan bertunangan, bukan, tapi ikatan secara batin itu kalian sudah bersama-sama, jadi kalian bisa merasakan nyaman, sudah tahu lah. Tapi kalau masih chatting pertama kali sebelum ketemu, hindari yang namanya perkelahian, hindari yang namanya kayak lo tuh milik gue, lo nggak boleh pergi sama teman, maksudnya bukan teman wanita ya, tapi lo nggak boleh keluar malam. Tidak boleh mengatur mereka sebelum mereka bertemu kita, oke? Tidak boleh mengatur mereka seolah-olah kita itu sudah jadian dengan mereka, oke? Jadi itu tips dari aku, teman-teman. Karena aku tidak pernah Nah, sekarang ini malah Anthony ini yang aku ngomong apa, dia selalu ikut. Apa maksudnya bukan dikekang, bukan. Karena memang saya buat peraturan, contohnya jam 12 jam 12 malam itu sudah harus tidur. Nah, itu baik untuk kesehatan, iya kan? Makan malam itu harus sebelum dari jam 6 sore. Maksudnya kadang-kadang makan jam 7 malam, tapi kan Anthony ini kan perutnya sedikit buncit ya. Jadi kan dia bilang ke saya mau diet, sayang. Jadi saya buat peraturan kalau sayang mau diet, ingat, sayang harus makan sebelum jam 7 malam gitu. Harus makan dari sorenya untuk dinner gitu. Jadi mulai itu baru kita tuh mulai apa? Jadi kita tuh, aku tuh mulai mengatur Anthony setelah kita tuh tukaran cincin di sini ya. Karena Anthony tuh nggak tahu kenapa, tapi karena mungkin dia sudah nyaman banget sama aku ya. Jadi apapun yang aku bilang dia selalu ikut karena dia tahu itu yang terbaik. Otomatis saya membuat peraturan untuk yang terbaik ya. Contohnya sayang pulang, sepatunya harus ditaruh tempat sepatu, tidak boleh dibuang-buang seperti dulu waktu kamu masih single, saya bilang gitu. Jadi gitu kan. Jadi untuk pertama sebelum kalian ini biasa-biasa saja, tapi ingat tetap kasih ingat. Don't forget to breakfast, lunch, dinner, take care you healthy, jaga kesehatan kamu, jangan lupa makan siang, makan pagi, makan malam, jangan lupa tidur tepat waktu, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa olahraga. Oke, ingat, itu tuh penting teman-teman, karena untuk LDR menurut saya mengungkapkan perhatian dengan ingat makan siang, jangan terlalu tidur late, itu kan kayak gimana ya, perhatiannya mereka tidak pernah mendapatkan dari orang lain begitu. Terus kayak itu tuh lebih langsung tajam, kayak otak mereka langsung tajam, ke hati mereka tuh kayak lebih dari sebuah kata I love you gitu. Oke, kalian paham kan maksud aku? Jadi coba kalian kasih perhatian yang sewajarnya, tapi perhatian itu benar-benar masuk ke dalam hati mereka, membuat kalian tuh benar-benar masuk ke hati mereka untuk membuat mereka memilih kamu. Gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah jodoh mah teman-teman, kalau memang sudah jodohnya dari Tuhan mah, saya rasa tidak ada yang bisa menghalangi ya. Ya, tapi kita juga harus berusaha dong untuk jodoh kita. Kayak aku, kalau aku nggak berusaha sama Anthony, nggak berusaha pergi ke aplikasi itu kan, mungkin aku belum menikah sampai sekarang, iya kan? Gitu. Jadi kalau untuk aku, itu tips aku. Aku bercerita seperti itu. Aku tidak seperti kayak YouTuber lain yang harus poin A, poin B, poin C. No, aku tuh hanya bercerita dari pengalaman aku. Jadi aku berharap kalian yang pergi ke aplikasi itu, semoga ini berguna untuk kalian. Dan beberapa kali selalu aja, aku sudah buat vlog beberapa kali tentang aplikasi itu. Tapi selalu ada subscriber baru yang kalau bertanya, kak aplikasinya apa? Sini aku kasih tahu lagi, aplikasinya itu Cupid Indonesia.
Maksudnya bukan kalian download di app, no, tidak ada download di app. Coba taruh aja Cupid Indonesia di Google, terus kalian daftar pakai email kalian, masuk pakai email kalian, password kalian, oke? Gitu aja, gampang kan? Karena di situ aplikasi yang terpercaya ya, oke? Oke, sampai di sini juga sampai di sini dulu vlog saya. Pokoknya saya berharap vlog ini berguna untuk kalian pemula yang memang bercita-cita memiliki suami bule seperti saya. Saya doakan kalian bahagia. Dan yang terutama jangan lupa berdoa, oke? Jangan lupa sisipkan doa di setiap usaha kalian, oke? Selama niat kalian baik, teman-teman, Tuhan akan melancarkan semuanya. Apalagi kalau memang dia itu jodoh kalian. Tapi ingat harus berusaha. Oke, sampai di sini dulu vlog YouTube saya. Maaf saya berbicaranya terlalu cepat karena pada dasarnya memang di dunia nyata saya itu orangnya cerewet ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Pokoknya aku hanya mau bilang say thank you very much. Maaf juga yang untuk pesannya aku nggak balas satu persatu karena semakin hari semakin banyak orang yang bertanya. Jadi kalau aku tidak sibuk pasti aku jawab. Tapi kalau aku sibuk, I'm so sorry. Mungkin aku akan lihat-lihat lagi mana yang belum dibalas. Oke? Terima kasih teman-teman. God bless you.